Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Dede Agus Supriyanto dari Prodi MPI dengan nomor NIM 2406100205. Saya akan menjelaskan tugas puas tentang judul moderasi beragama. Moderasi beragama yaitu pendekatan yang mendorong sikap seimbang dan toleran dan menjalankan ajaran agama. Ini mencakup pemahaman bahwa setiap agama memiliki nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua orang. Terlepas dari perbedaan keyakinan, moderasi beragama mencakup pemahaman konsep moderasi, pentingnya toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap keberagaman dalam konteks kehidupan beragama. Prinsip moderasi beragama untuk poin pertama, keseimbangan, yaitu menjaga keseimbangan antara keyakinan pribadi dan tanggung jawab sosial. Ini berarti bahwa individu tidak hanya fokus pada kritik keagamaan pribadi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari tindakan mereka. Prinsip moderasi beragama yang kedua yaitu toleransi. Kenapa toleransi? Karena menghormati perbedaan dan menerima keberagaman bagian dari kehidupan. Toleransi bukan hanya tentang membiarkan orang lain beribadah, tetapi juga tentang memahami dan menghargai keyakinan mereka. Prinsip moderasi agama yang ketiga yaitu dialog, yaitu mendorong komunikasi antara agama untuk membangun pemahaman dan saling menghormati. Dialog ini dapat dilakukan melalui forum, seminar, ataupun pertemuan informal. Dan prinsip yang keempat yaitu keadilan. Kenapa bisa dikatakan keadilan? Karena memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil tanpa memandang latar belakang agama. Keadilan sosial adalah bagian integral dari moderasi beragama. Moderasi beragama juga dijelaskan dalam poin 3, pentingnya moderasi beragama. Di sini ada 3 poin. Poin pertama, mengurangi konflik. Poin yang kedua, membangun kerukunan. Dan poin yang ketiga, mencegah radikalisasi. Mengurangi konflik dengan mengedepankan sikap moderat. Konflik yang sering muncul akibat perbedaan keyakinan dan diminimalisir. Ini penting dalam konteks masyarakat yang multikultural dan multireligius. Poin kedua, membangun kerukunan. Moderasi beragama diciptakan suasana yang harmonis di masyarakat yang beragam. Kerukunan antar umat beragama dapat meningkatkan stabilitas sosial. Pentingnya moderasi beragama poin keempat yaitu mencegah radikalisasi. Pendidikan tentang moderasi beragama dapat menjadi benteng terhadap paham-paham ekstrim yang mengarah pada kekerasan. Ini sangat penting untuk generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif. Poin keempat, aspek-aspek moderasi beragama itu dibagi dalam 3. Yang pertama, toleransi dan penghormatan. Yang kedua, keterbukaan. Dan yang ketiga, keterlibatan sosial. Aspek moderasi beragama poin pertama yaitu toleransi dan penghormatan. Menghargai keyakinan orang lain dan memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan. Ini termasuk menghormati tempat ibadah dan praktek keagamaan orang lain. Aspek keterbukaan yaitu bersikap terbuka terhadap dialog dan diskusi antar agama serta bersedia mendengarkan pandangan orang lain. Keterbukaan ini dapat membantu mengurangi prasangka dan stereotip. Aspek yang ketiga yaitu keterlibatan sosial. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok agama untuk memperkuat solidaritas. Kegiatan ini dapat berupa bakti sosial, penggalangan dana, atau proyek komunitas lainnya. Peran pendidikan dalam moderasi beragama. Di sini ada 3 poin. Poin pertama, pendidikan formal. Poin kedua, pendidikan non formal. Poin yang ketiga, pendidikan keluarga. Poin pertama, pendidikan formal.
Kurikulum di sekolah-sekolah dapat mencakup materi tentang toleransi, keberagaman, dan moderasi beragama. Ini dapat dilakukan melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau biasa disingkat PPKN atau pendidikan agama. Poin yang kedua, pendidikan non-formal, yaitu kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan diskusi di masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi beragama. Organisasi masyarakat sipil dan berperan dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Peran pendidikan poin ketiga yaitu pendidikan keluarga. Keluarga juga berperan penting dalam menanamkan nilai toleransi dan moderasi kepada anak-anak. Diskusi tentang perbedaan agama dan budaya di dalam keluarga dapat membantu membentuk sikap positif. Selanjutnya, bahasan ke-6 yaitu kegiatan dan inisiatif moderasi beragama. Itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dialog antar agama. Yang kedua, kampanye kesadaran. Dan yang ketiga, program pertukaran budaya. Kegiatan yang pertama, dialog antar agama, mengadakan forum atau pertemuan antar pemuka agama dari berbagai latar belakang untuk membahas isu-isu bersama. Ini dapat menciptakan saling pengertian dan mengurangi ketegangan. Poin yang kedua, dalam kegiatan inisiatif moderasi beragama, yaitu kampanye kesadaran. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, dan publikasi. Poin ketiga, program pertukaran budaya. Mengadakan program yang memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk saling mengenal dan memahami budaya serta agama satu sama lain. Ini dapat menciptakan saling menghormati dan menghargai. Poin ketujuh, tantangan dalam menerapkan moderasi beragama. Ada 3 poin. Poin pertama, ekstremisme, yaitu munculnya kelompok-kelompok yang mengusung paham ekstrim dapat mengancam upaya moderasi. Poin yang kedua, stereotip atau prasangka. Stereotip negatif terhadap kelompok agama tertentu dapat menghambat dialog dan kerjasama. Poin yang ketiga, kurangnya pendidikan. Di beberapa daerah, kurangnya pendidikan tentang toleransi dan moderasi beragama masih masalah. Poin ke-8, kesimpulan. Moderasi beragama adalah pendekatan yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi, dialog, dan keadilan, kita dapat membangun jembatan antar berbagai kelompok agama dan budaya. Pendidikan dan kesadaran kolektif menjadi kunci dalam mewujudkan moderasi beragama di masyarakat. Demikian presentasi moderasi beragama tugas UAS Mapel ISD dengan judul moderasi beragama dengan dosen pengampu Bapak Dace Sujada. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.